Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita ketemu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, ketika pertama kali iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa, iblis melakukannya dengan tangannya sendiri, saudaraku. Dia mendatangi Hawa dalam wujud ular dan melakukan aksinya, dan itu berhasil. Berhasil membuat Hawa dan Adam jatuh dalam dosa dan diusir dari Taman Eden oleh Allah. Selanjutnya, ketika hari ini iblis melakukan aksinya, apakah dia juga melakukan dalam wujud ular? Tidak, saudaraku. Dia melakukannya dengan berbagai macam rupa, termasuk rupa manusia. Kalau dulu iblis melakukannya sendiri, sekarang dia melakukan dengan memperalat manusia. Jadi sadarlah saudaraku, engkau dapat diperalat oleh iblis untuk melakukan rencana si iblis itu. Apa rencana iblis itu? Tidak lain dan tidak bukan agar saudara dilempar ke dalam kekekalan api neraka. Jelas saudaraku, iblis tempatnya di dalam kekekalan api neraka. Sehingga ketika saudara terpedaya, ketika saudara terpedaya melakukan kehendak iblis itu, maka saudara pun akan menempati neraka itu. Yohanes 8 ayat 44 sangat jelas, saudaraku. Di sana dikatakan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblis ini mempunyai keinginan-keinginan, dan dia menggunakan manusia itu sendiri untuk mewujudkan keinginan-keinginan si iblis ini. Dia memperdaya manusia. Dia menipu daya manusia. Misalkan manusia dipakainya untuk supaya mencuri, dipengaruhi pikirannya, dipengaruhi suasana hatinya, sehingga pada akhirnya manusia yang terpedaya ini melakukan pencurian. Akibatnya apa? Keinginan si iblis tercapai, dan manusia itu sendiri yang harus menanggung akibatnya karena dia melakukan pencurian. Dan hukuman bagi orang yang berdosa jelas adalah api neraka. Selanjutnya di dalam Yohanes 8 ayat 44 ini juga berkata, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Itulah mengapa saudaraku, dosa pertama yang dilakukan manusia adalah pembunuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat 8 dicatat di sana bahwa Kain membunuh adiknya Habil, dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan manusia ketika telah berada di luar Taman Eden. Maka tergenapilah apa yang difirmankan di dalam Yohanes 8 ayat 44 ini, bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Kalau sebelumnya dia melakukan aksinya sendiri, si iblis ini melakukan dengan langsung secara sendiri, maka dia menggunakan sekarang tangan Kain untuk melakukan keinginan dia membunuh manusia. Jadi saudaraku, hati-hatilah setiap orang sedang dalam perebutan, direbut oleh Bapa yang di sorga ataukah oleh si iblis. Kita ini sedang di dalam rebutan, saudaraku. Kita bisa tahu hal itu daripada Yohanes 10 ayat 27-30. Yohanes 10 ayat 27-30 berkata demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perkataan ini adalah perkataan Yesus, saudaraku. Perkataan ini adalah perkataan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis adalah pembunuh manusia. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 27-30 ini, di sana Yesus berkata dia menginginkan manusia itu mempunyai hidup yang kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Selanjutnya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27-30, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Kalau dikatakan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku, artinya ada kekuatan lain di luar Yesus yang ingin merebut, yang ingin merebut manusia ini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan, haleluya. Ketika seseorang memberikan hidupnya, berserah kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mau taat kepada firman-firman-Nya, maka orang ini 100% di dalam proteksinya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan di situ bahwa tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Yesus telah datang ke dalam dunia ini menebus dosa manusia di kayu salib. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kedua pribadi ini adalah satu, kekuatan yang tiada tandingannya. Tetapi setiap orang yang menolak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka terbuka peluang untuk dipakai oleh iblis. Karena setiap kejahatan yang dilakukan manusia itu adalah akibat bujuk rayu tipu daya daripada si iblis. Tidak ada seseorang melakukan kejahatan demi kebaikan, saudaraku. Kejahatan ya kejahatan. Tidak mungkin seseorang melakukan kejahatan demi kebaikan. Tidak masuk di dalam akal sehat. Apalagi sampai mengatakan saya melakukan pembunuhan sebagai wujud bakti saya kepada Allah, Bapa yang di sorga. Ini adalah tipu daya. Karena kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 44, selanjutnya di sana kan dikatakan demikian juga, saudaraku. Saya baca kembali Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, perhatikan ini saudaraku, ia berkata atas kehendak sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis selalu mendustai. Agar keinginan-keinginannya tercapai, dia mendustai manusia. Dia mempengaruhi pikiran manusia dan hati manusia dengan segala dusta. Misalnya dengan berkata, engkau mencuri demi kebaikan. Ini kan dusta, saudaraku. Di dalam hukum Taurat saja dikatakan jangan mencuri. Apalagi dikatakan, bisikan iblis mengatakan, kau harus membunuh dia. Karena dengan melakukan itu, kau telah berbuat bakti kepada Bapa yang di surga. Itu juga omong kosong. Karena apa? Di dalam hukum Taurat juga ada, jangan membunuh. Masakan firman Tuhan, kemudian ada firman lain yang melegalkan suatu tindakan pembunuhan untuk berbuat bakti, saudaraku. Allah yang berfirman melalui Musa, hukum Taurat berkata, di dalam 10 hukum Taurat ada di sana dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh. Ini sebagai contoh soal, saudaraku, untuk membuat saudara paham bahwa diri saudara seorang manusia yang dapat dipengaruhi oleh iblis supaya tercapai keinginan-keinginan iblis itu. Dulu iblis beraksi dengan dirinya sendiri untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Sekarang dia memperalat manusia itu secara langsung. Dia menggunakan manusia satu dengan manusia yang lain untuk saling berkelahi, saling melakukan kejahatan. Padahal ketika manusia itu menuruti keinginan iblis itu, melakukan kejahatan, manusia itu sendiri pula yang akan menanggung akibatnya. Yang pasti setiap dosa akan membawa manusia itu kepada hukuman kekal api neraka. Jadi saya ingatkan yang lebih penting di sini adalah Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Saya membacakannya kembali untuk saudara ingat baik-baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Di sini pakai istilah domba-domba itu sebagai kiasan kita yang mau memberi hidup kita digembalakan oleh Yesus Kristus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengikut ini bukan membuntuti kemanapun Yesus pergi,
Tetapi mengikut di sini adalah ketika Yesus mengatakan di dalam firman-Nya melakukan begini, kita melakukan seperti itu, saudaraku. Ya, taat melakukan firman Tuhan. Ya, mengikut aku itu bukan membuntuti Yesus kemana pergi, tetapi adalah mengikuti apa yang Yesus firmankan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Inilah yang akan diterima orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan memberikan hidupnya taat kepada firman Tuhan. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita dilindungi sepenuhnya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah firman Tuhan. Firman ini berasal dari surga, saudaraku, yang membuka kita, ya, membuka mata hati kita untuk mengenali siapa diri kita, bahwa kita ini sedang dalam bahaya. Kita diincar, diperebutkan. Ya, kalau Bapa yang di sorga yang merebut engkau akan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Sebaliknya, ketika engkau berhasil direbut oleh iblis, maka hidupmu kekal juga, tetapi dalam siksa api neraka. Inilah firman Tuhan. Sudah diingatkan kepada kita. Oleh karenanya, waspadalah, saudaraku. Datanglah kepada Yesus. Berilah hidupmu kepada Yesus. Taatilah firman-firman-Nya, karena Dialah yang sanggup untuk melindungi saudara dan saya daripada tipu daya iblis. Ya, supaya kita jangan sampai melakukan keinginan-keinginan si iblis, yang pada akhirnya kita juga yang harus menanggung akibatnya. Sebagai orang yang berdosa, dihukum di dalam api neraka yang kekal. Demikian firman Tuhan kali ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.